Saudara, apa yang kita pikirkan tentang seorang atau sekelompok teroris yang sudah membunuh begitu banyak orang melalui bom atau cara-cara keji lainnya? Mungkin ada di antara kita yang menginginkan supaya Tuhan memberi hukuman, dan kalau bisa dengan cara yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Namun seringkali pikiran dan kehendak Tuhan bukanlah pikiran dan kehendak kita. Dia, Tuhan, memiliki rencana yang sering sekali jauh berbeda dari apa yang kita pikirkan. Nah, dalam beberapa kali renungan ke depan, kita akan membahas seri Nabi Yunus, nabi yang dikejar oleh Allah. Yunus 1 ayat 3 mengatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, sebagian besar kita pasti sudah familiar dengan kisah Yunus, seorang nabi yang melarikan diri dari tugas yang Tuhan berikan dan kemudian dia dilemparkan ke laut dan seekor ikan besar menelannya selama 3 hari lamanya. Namun, tahukah kita mengapa Yunus melarikan diri? Yunus bin Amittai adalah seorang nabi yang melayani di zaman pemerintahan Raja Israel Yerobeam kedua di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Dia adalah seorang yang mendukung kebijakan militer Raja Yerobeam yang agresif untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Dengan kata lain, Yunus ini adalah seorang yang berjiwa patriot dalam mendukung dan membela bangsanya. Dia adalah seorang nasionalis sejati. Nah, ketika perintah Tuhan datang kepada Yunus untuk pergi kepada Niniwe, ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Mengapa? Pertama, karena seorang nabi pada masa itu hanya diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Allah, yaitu Israel. Penduduk Niniwe bukanlah umat Allah. Kedua, Niniwe adalah ibu kota negara Asyur. Asyur pada zamannya adalah salah satu kerajaan yang paling kejam. Dalam catatan sejarah, kekejian bangsa Asyur diperlihatkan ketika mereka menang dalam peperangan, mereka itu akan menghancurkan kota musuh itu rata dengan tanah. Dan ketika mereka menangkap musuh, saudara, mereka akan memotong satu kaki dan tangan musuh dan membiarkan satu dan tangan lainnya supaya mereka bisa berjabat tangan sebagai suatu bentuk penghinaan. Mereka mencabut lidah para tahanan perangnya dan mereka menguliti hidup-hidup para tahanan dan mempertontonkan kulit itu di atas tembok kota. Para perempuan hamil dibelah perutnya dan bayi-bayi mereka lemparkan ke tembok. Bangsa Asyur adalah bangsa yang di zaman itu disebut sebagai bangsa teroris. Nah, bangsa ini terus mengancam kerajaan utara Israel dan pada tahun 722 BC mereka menghancurkan kerajaan utara Israel dan ibu kotanya Samaria. Kalau saudara adalah Yunus pada saat itu, bagaimana perasaan saudara ketika disuruh pergi memberitakan berita pertobatan kepada bangsa teroris yang sangat jahat itu? Bagaimana kalau mereka bertobat? Dan Yunus tahu itu. Dan nanti hal ini dia ungkapkan di pasal yang keempat bahwa Tuhan adalah Allah yang panjang sabar. Dan dia adalah Allah yang pengampun. Nah, bagaimana mungkin Tuhan menyampaikan pesan kepada bangsa yang adalah musuh daripada umatnya? Nah, karena itu Yunus pergi. Tapi dia tidak pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis ke arah barat berlawanan dengan Niniwe yang berada di daerah timur. Dia lari dari hadapan Tuhan dan lari dari panggilan itu karena nanti di pasal keempat kita melihat bahwa Yunus tidak menginginkan bangsa teroris yang jahat itu bertobat. Bagi Yunus, mereka adalah bangsa yang kejam yang layak untuk dihukum. Nah, saudara, kita mungkin menganggap rendah Yunus dan menghakiminya dengan mengatakan dia tidak taat kepada perintah Allah dan lari dari panggilan yang Tuhan berikan kepadanya. Namun, sadarkah kita berapa banyak atau berapa sering kita lari dari panggilan yang Allah berikan dalam hidup kita? Tim Keller, seorang pendeta dan seorang penulis mengatakan ada 2 cara seorang lari daripada Allah. Pertama, dengan menjadi tidak bermoral dan tidak beragama dan melakukan hal-hal yang jahat. Yang kedua, dengan menjadi sangat bermoral dan beragama, yaitu dengan taat melakukan semua Taurat Tuhan. Bagaimana kedua hal ini menjadi hal yang menunjukkan seseorang lari dari hadapan Allah? Nah, kita akan merenungkan hal itu minggu depan dalam renungan kita berikutnya. Sampai jumpa.